Pemimpin hiburannya bareng rakyat, bener nggak? Kalau nyanyi bareng kalau nyawer sama jangan bahagianya di ruang sempit sama LC. Bener nggak? Maboknya bareng ngasih tipnya sama bener gak? Nanti kagak dapat berkah. Yang dapat berkah cuman LC saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar? Sudah makan belum? Punya beras enggak? Punya uang enggak? Punya utang enggak? Punya suami enggak? Jadi makan beras enggak pun, utang pun, suami pun. Mana yang janda? Aduh, ternyata di Depok banyak janda ya. Mana yang suaminya nggak bertanggung jawab? Nah dulu kenapa kawin? Ya, bagi yang punya utang didoakan utangnya lunas. Bagi yang punya uang didoakan uangnya tambah banyak. Bagi yang punya suami didoakan rumah tangganya langgeng. Suaminya soleh, usahanya rajin, nggak pernah tergoda sama perempuan jelek. Kalau laki-laki tergoda perempuan jelek wajar nggak? Nggak wajar. Kalau laki-laki tergoda perempuan cantik wajar nggak? Tandanya masih pengen punya laki normal apa nggak normal? Jadi kalau tergoda perempuan cantik nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, yang tidak boleh terbawa. Kalau laki-laki tergoda dikit biasa, yang penting tidak terbawa. Benar gak? Karena laki-laki sejati adalah ketika tergoda dia tidak jatuh cinta. Oke? Pilih laki-laki normal apa kagak normal? Pilih laki-laki ganteng apa jelek? Pilih laki-laki ganteng apa kaya? Seneng gak punya laki-laki ganteng? Seneng gak punya laki-laki kaya? Mungkin gak yang ganteng sama yang kaya setia? Nah ya udah, pilih yang jelek sama yang miskin. Ya, tadi Pak Walinya pidatonya bagus gak? Bagus. Pak Wali ditemenin siapa? Ditemenin istri. Baik gak Pak Wali? Setia gak sama istrinya? Alhamdulillah.
Punya dandirnya baik nggak? Punya kapolresnya baik? Punya DPRD-nya baik? Punya Pak RT-nya baik? Punya Pak RW-nya baik nggak? Ya sudah, saya nggak usah ada tugas lagi di sini, mau balik. Ini saya baru nemu panggungan, saya disiksa. Kenapa? Jauh sama yang hadirnya. Biasanya kita pendek, dekat. Ini jauh banget, habis jauh dipagerin lagi. Dari tadi perasaan gak nyaman banget ini. Tapi ini standar Depok karena ada artis. Bener gak? Kalau saya artis Taman Safari, kerjanya ngurusin kera, harimau, kijang. Bener gak? Oke, siap? Waduh, di sini pada pakai iklan KDM. Dapat dari mana tuh? Dapat dari mana? Beli. Penuh semua ya di sini. Pak Wali, ini hari jadi kota Depok yang ke-27. 2 tambah 7 9. Ini kesempurnaan bagi warga Depok, punya pemimpin yang punya komitmen untuk rakyatnya. Tapi saya ingin Depok itu beda. Apa? Ingin Depok itu beda. Beda dari mana? Beda dari tetangga. Bener gak? Kalau di tetangga ada spanduknya sobek-sobek, di Depok agak boleh ada. Kalau di tetangga ada jalan bolong, di Depok agak boleh ada. Kalau di tetangga sampahnya banyak, di Depok kagak boleh ada. Pokoknya Depok jalannya harus bener gak? Rumah rakyatnya harus pemimpinnya Jadi bagaimana? Satu, Depok itu kota metropolitan. Apa katanya? Oke. Kota metropolitan itu kota yang rakyatnya beda-beda. Benar nggak? Satu, penduduk asli kota Depok orang Betawi yang banyak kegusur di Jakarta, pindah ke Depok, cari tanah yang agak murah. Di Jakarta tanahnya dejo. Siapa tahu kalau pindah di Depok nanti tambah lu punya room, dikontrak, punya saw, punya kol, punya cup. Ceritanya tahu-taunya waktu di Depok kawin lagi. Bener gak? Orang Betawi itu sama orang Sunda sama, punya borongan 200 juta aja kawin lagi. Oke. Kemudian ketika di Depok tadinya pengen banyak kontrakan, bener gak? Udah kalau tinggal di Depok nanti kita tinggal narik duit kontrakan, geber-geber kipas-kipas di Cineregano, jadi kaya di kampungnya. Cerita lama-lama itu kontrakan dikontrak sama tukang nasi goreng orang sama tukang pecel lele orang Lamong, sama tukang besi bek orang Madura,
Lama-lama itu kontrakan kebeli sama tukang nasi goreng, kebeli sama tukang pecel lele, kebeli sama tukang besi rongsok, buka warung di situ 24, namanya warung Madura. Orang Depok asal Betawi pindah lagi, cari lagi yang paling murah. Akhirnya orang Depok asal Betawi tidak punya rumah di kampungnya. Akhirnya dekat perumah, tukang jaga mau di pos sekurit, gajinya dikasih kumpul-kumpul sama tetangga, sebulannya 1,5 juta. Tahu-taunya ada pendatang baru digebuk. Mau robah enggak? Oke. Cara robahnya gimana? Biar orang Betawi itu nanti, orang Betawi sekarang tanahnya masih luas enggak? Punya rumah kontrakan enggak? Masih punya istri muda enggak? Masih, kalau itu masih. Jadi bagaimana? Wali Kota Depok Bapak Sopyan Sauri Betawi bukan? Kenapa bisa jadi wali kota? Karena sama Babe Lurahnya disekolahin. Tong, kamu sekolah IPDN biar kamu jadi camat. Jangan kayak Babe cuman jadi lurah dibohongin sama camat. Tepuk tangan dong. Ini kan lurah ada, camat ada. Itu camat dulu zaman babehnya wali kota masih jadi lurah. Kalau camat dulu itu lurah dapat uang subsidi 1 juta, zaman dulu paling nyampe 100.000. Bener ya? Kalau istri camat datang ke desa harus dilayani nama bu lurahnya. Bener gak? Kalau sekarang agak berani, pasti dilapor. Itu. Makanya babenya cita-citanya cuma jadi camat, akhirnya jadi kepala dinas, jadi sekda, jadi wali kota. Tapi ingat, udah jadi wali kota, nih orang Betawi harus diangkat martabatnya. Bener gak? Gimana supaya diangkat martabatnya? Udah deh, orang-orang Betawi sekolah-sekolah yang pada tinggi. Nanti kalau orang Betawi nggak mau sekolah, gaplokin. Bener gak? Nanti sekolahnya SD-nya harus tamat, SMP-nya harus tamat, SMA sama SMK-nya harus tamat, perguruan tingginya harus tamat, biar orang Betawi bisa jadi manajer di perusahaan, bisa jadi pimpinan di kedinasan, bisa jadi tentara, jadi polisi, jadi jaksa, jadi pengusaha, jadi kontraktor. Orang Betawi berubah nasibnya jadi raja di kampungnya sendiri. Setuju nggak? Siap orang Betawi? Udah, dari sekarang warga Betawi jangan hanya bisa bikin kerumunan, tapi harus bisa bikin barisan. Ngerti? Ngerti? Bikin kerumunan itu nongkrong di perempatan itu kerumunan. Kerumunan itu apalagi main gaplek barengan itu kerumunan. Sekarang berubah jadi barisan. Bagaimana barisannya? Bikin barisan yang tertib, atur langkahnya menuju tujuan ke depan. Sekarang orang Betawi udah jadi wali kota, ke depan lurahnya harus banyak orang Betawi. Sarjananya banyak orang Betawi.
Dan orang Betawi juga menghargai sama yang datang ke sini. Hidup sama tetangga berdampingan, nggak apa-apa beda agamanya, beda budayanya. Karena ini sudah jadi garis takdir kita. Memang Depok sudah jadi kota antar agama, antar etnis, dan antar budaya. Oke? Makanya nanti di Depok pasti suka ada wayangan. Di Depok mungkin banyak orang sudah ada. Ada jaipongan, ada wayang golek, ada gambusan, semua ada. Karena di Depok ada orang Batak ada. Ada, orang Palembang ada. Orang Makassar ada. Orang Aceh ada. Ada, orang Jawa banyak. Orang Aring ada. Sudah kagak dipakai lagi orang Aring sekarang. Sudah mandiri. Untuk itu bagaimana caranya untuk merubah masyarakat ini agar maju Depoknya? Satu, pemimpinnya harus bisa ngatur duit agar duit pendapatan pajak balik buat rakyat. Baliknya jadi apa? Gak boleh lagi jalan gang di Depok ada get jelung, gak boleh. Benar gak? Gak boleh lagi ada saluran air di Depok yang mampet penuh sampah, hitam pekat, gak boleh. Benar gak? Gak boleh lagi di Depok ada sekolah yang roboh, gak boleh. Sekolahnya kursinya harus bagus-bagus, toiletnya harus bagus-bagus. Nggak boleh lagi di Depok terus-terusan ada kemacetan. Kenapa? Macet bikin stres. Datang ke rumah, rumahnya kecil, nggak punya halaman, nggak punya ruang bermain, jalannya sempit. Di jalan stres, di rumah stres, udah rumah sempit, bininya bawel melebihi kunti. Ya kan? Sampai suaminya itu bininya dimasukin sumur. Udah di dalam itu bininya diangkat lagi oleh kunti, disimpan lagi. Jangan disimpan di sini, pusing gue dengerin bini lo. Kenapa? Ingat, dalam masyarakat yang depresi, yang stres, satu, mudah konflik. Dua, mudah kena penyakit. Tiga, hilangnya rasa bahagia. Untuk itu hiburan malam hari ini sesungguhnya ingin membuat rakyat Depok bahagia. Pemimpin hiburannya bareng rakyat, bener nggak? Kalau nyanyi bareng kalau nyawer sama jangan bahagianya di ruang sempit sama LC. Benar gak? Maboknya bareng ngasih tipsnya sama benar gak? Nanti kagak dapat berkah. Yang dapat berkah cuman LC saja. Tapi LC juga warga Jawa Barat, itu harus diangkat derajatnya. Yang bagus itu masuk ke tempat LC, bawa pulang, nggak usah diapa-apain, biayain sampai dia sadar, sampai anaknya sekolah tanpa disentuh, kita kasih duit. Benar nggak? Boleh, itu rakyat Jawa Barat. Yang begitu Pak Wali bagian gubernur. Kenapa? Karena gubernur bebas ngasih duit sama siapapun. Gubernur bebas mengantar pulang siapapun. Inilah enaknya jadi gubernur juga. Bener gak? Iya. Udah kita rubah. Kenapa? Karena makin banyak memberi pada rakyat, makin berkah hidup kita.
Jadi Pak Wali Kota Depok harus mencintai para janda yang usianya di atas 70 tahun. Setuju nggak? Bu Wali juga pasti setuju. Kalau Pak Walinya mencintai janda di atas 70 tahun. Perbanyaklah cinta pada janda tua biar hidupmu masuk surga. Ngerti? Mantap? Oke. Karena di Depok itu rakyatnya tidak semuanya punya duit. Dia perlu rekreasi, bener nggak? Orang Depok rekreasinya udah bosen. Apa itu? Minggu senam di depan kelurahan. Udah bosan. Kenapa? Panas. Panas apa? Panas temen sebelah trainingnya bagus. Udah bosan gitu ya. Harus banyak bagaimana? Perbanyak ruang terbuka hijau. Danau-danaunya yang milik Pemda, Pemprov, Pemkot diperbaiki, dibikin trase-trase untuk lari jogging. Kemudian airnya di water treatment biar mengkilat. Dan saya janji sama Pak Wali Kota, pertama, ya kan, tahun depan bangun underpass Citayam. Janji. Biar kagak macet. Pembebasan lahannya udah. Yang kedua, bangun lagi flyover penghubung antara Depok dan Kabupaten Bogor. Namanya apa? Bomang. Nanti bangun flyover Bomang. Yang ketiga ini komitmen saya, Pak Wali suruh cari. Saya ingin bikin taman air mancur di kota Depok, biar warga Depok punya tempat kebanggaan. Enggak? Caranya kenapa? Penduduknya makin banyak, ruangannya makin terbatas, rakyatnya kurang rekreasi, tidak semua orang punya duit bisa hiburan. Yang berikutnya, Wali Kota Depok harus bareng-bareng Pemprov menyelesaikan kekurangan rumah bagi warga miskin, termasuk membangun apartemen untuk rakyat miskin.